إلى هدينا ونرسل إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا سيدنا الأكبر Imam Junaidi Al-Baghdadi وخصوصا yang sangat diboleh syurga Abdul Halim wabil khusus ulul wabarakatuh alaihim wa ila khususan saudara sekalian Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa khalaqa minhum zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma وَأَذَقَهُمْ لَذَّةَ الْمَحَبَّةِ وَمَحْرَقَةَ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي خُلِقَ مِنْ ذَاتِهِ وَمِنْهُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ سَادَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى التَّابِعِينَ وَتَابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Masyaallah salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali, kita mengkaji yaitu kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas yaitu pada bab yang ke-8 yaitu tentang muraqabah dan muhasabah. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas muraqabah itu adalah ada 6 derajat. Yang pertama yaitu dengan isyarat atau musyawarah atau yang diisyaratkan akan dirinya dengan sungguh-sungguh. Jadi ialah mengisyaratkan bagi dirinya untuk ini ialah dengan sungguh-sungguh, semata-mata ialah mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah baik dalam wilayah lahiriah maupun batiniah. Yang kedua ialah muraqabah, itu ialah memperhatikan perbuatan diri. Muraqabah itu dengan sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan di dalam diri kita. Maksudnya di dalam ibadahnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan tersebut semata-mata ialah untuk menempuh jalan akhirat. Yang ketiga itu muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah bisa dikatakan adalah menghisap diri kita sendiri atau menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan. Bahasa modernnya introspeksi ke dalam diri. Itulah muhasabah. Ada kajian dulu sudah dijelaskan, sudah kami jelaskan. Yang empat itu muhaqabah. Nah, muhaqabah ini adalah bagaimana ialah setelah seseorang adalah mengisyaratkan dirinya untuk ialah bersungguh-sungguh di dalam amal ibadahnya, lalu dia ialah memperhitungkan dengan perbuatan dirinya dengan sungguh-sungguh pula dengan amal ibadahnya, lalu dia menghisap dirinya atas apa yang sudah dilakukan dengan amal ibadahnya tersebut. Nah, lalu dia muhaqabah. Maksudnya apabila di dalam ibadahnya ternyata dia lalai,
dia akan menyiksa dirinya. Maksudnya dia akan kembali kepada dirinya dengan menyiksa. Maksudnya bukan menyiksa dengan berbagai macam cara adalah melukai diri, bukan. Maksudnya akan menambah ketaatannya kepada Allah di dalam amal ibadahnya. Contohnya kita sudah benar-benar sungguh-sungguh untuk yang namanya ialah menjalani bagaimana adalah ya sederhana saja, berjamaah istiqomah selama 40 hari di sholat subuh, ya kan? Karena pahala sholat subuh itu, apabila 40 hari itu sangat besar, sama dengan ibadah haji yang mabrur. Jadi adalah dia bersungguh-sungguh. Apabila dia lalai, ternyata ketiduran, dia akan menyiksa dirinya dengan cara ialah kembali mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan menghukumkan dirinya dengan apa? Bisa jadi adalah dengan memperbanyaklah sholat malam agar tidak ketinggalan subuhnya, memperbanyak zikir di tengah malam, di sepertiga malam, sholat tahajud. Itu maksudnya seperti itu. Jadi dia menyiksa dirinya untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk amal ibadah baik lahiriah maupun batiniah. Yang kelima adalah yang kelima nih, berarti mujahadah. Apa sih mujahadah? Mujahadah bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadahnya. Setelah dia bersungguh-sungguh, tadi kan sudah kami jelaskan dengan isyarat dia ingin bertekad, ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadahnya, lalu dia ialah mendekatkan diri, melakukan, memperbaiki diri, melihat ke dalam dirinya dengan muhasabah, mempersiapkan amal ibadahnya, lalu ternyata adalah di dalam sholat subuhnya dia lalai, sehingga dia adalah meniatkan untuk mujahadah dengan bersungguh-sungguh di dalam amalnya, apa yang menjadi konsekuensinya di dalam ibadahnya. Dia menyiksa dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat malam karena sholat subuh jamaahnya ada ketinggalan. Jadi dia menyiksa dirinya dan menghukumkan dirinya dengan memperbanyak sholat malam, sholat tahajud. Dia dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, itu dengan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata adalah untuk memperbaiki diri, meninggalkan segala macam bentuk segala kemaksiatan. Jadi kan itu berurutan. Itu adalah yang sebenarnya mujahadah. Lalu yang keenam, jadi setelah yang keenam, setelah dia mujahadah bersungguh-sungguh, lalu sini Imam Ghazali menjelaskan ialah ada mu'atabah, al-mu'atabah, atau disebut ialah menyesal atau membenci akan nafsunya, mencela akan nafsunya. Apa sih nafsu apa? Kita kembali nih berbicara perihal masalah hawa nafsu. Apa yang disebut inna nafsa la amaratun bisu. Bahwa saya nafsu itu selalu yang terlebih mengajak untuk berbuat kejahatan. Apa tuh? Nafsu amarah yang selalu mengajak untuk berbuat kejahatan. Jadi dia mencela dirinya dari nafsu-nafsu itu. Maksudnya dia senantiasa selalu membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dari segala macam nafsu-nafsu amarah. Kalau membagi nafsu amarah itu adalah ada sebenarnya dalam bentuk binatang buas dan binatang ternak. Nafsu amarah itu. Apa kerjaannya? Yang namanya binatang kerjaannya apa? Makan, tidur, minum, selama berlebihan. Itu kan. Jadi kalau selama manusia, selama orang adalah kerjaannya hanya makan, tidur, minum, dan segala masalah berlebihan, selama itu pula berarti dia tidak sama dengan yang disebut ialah
binatang. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada nafsu amaroh. Nah, tinggal nafsunya mana nih? Binatang ternakkah atau binatang buas? Kalau binatang buas berarti lebih cenderung kepada amarah, amaroh. Maksudnya adalah dihiasi dengan perilaku yang jahat. Bisa seperti itu. Nah, jadi itulah yang disebut ialah mencela diri dengan atau akan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Jadi semata-mata beribadah untuk membersihkan diri. Membersihkan diri wilayah batinnya, wilayah hatinya. Nah, kan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadilah sesungguhnya Allah suka atau cinta kepada orang yang selalu membersihkan diri, mensucikan dirinya, yaitu dia selalu ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Nah, inilah dimana kita akan memerangi sebenarnya akan hawa nafsu tersebut. Nah, menjauhi segala bentuk macam-macam segala maksiat, lalu meningkat. Ada sebenarnya nafsu lawamah, nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, amaroh, lawamah, dan sawalah. Nah, kalau musiknya membagi nafsu itu ada 7. Nah, apa saja itu? Amaroh, lawamah, sawalah, sawiyah, ma'inah, rodiyah, dan mardiyah. Rodiyah dan mardiyah itu adalah nafsu wilayah ketuhanan. Nah, jadi kita akan fokus kepada adalah wilayah adalah amaroh, lawamah, sawalah. Nah, ini 3 nafsu yang sebenarnya mencela diri kita, yang ada dalam diri kita, yang harus kita kendalikan atau bahkan kita bunuh. Nah, amarah, lawamah. Nah, sekarang kita masuk ke lawamah. Lawamah itu adalah ada di dalam diri kita, ada di dalam nafsu. Maksudnya ada dalam bentuk nafsu. Nafsu apa? Nafsu mesmah, tercela. Dalam bentuk apa? Perilaku, tabiat diri. Sombong, ujub, takabur, namimah, bodoh, gibah, sum'ah, hubud dunia, hubud mal, hubud jah. Semua itu ada di dalam diri kita. Apabila di dalam diri kita itu kita tidak mendapatkan yang disebut ialah nur, cahaya atau ilmu untuk menerangi itu, untuk memerangi itu dan menerangi di dalam hati agar hati senantiasa selalu bersih. Karena Allah cinta kepada orang yang selalu membersihkan dirinya dari apa? Dari perangai nafsu yang jelek, perangai nafsu yang buruk, yang selalu ialah tercela di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang selalu mengajak untuk berbuat kejahatan, yang setelah berbuat kejahatan selalu menyesal. Kita disuruh membersihkan. Allah suka, cinta dengan orang yang selalu membersihkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan Allah cinta kepada orang selalu yang ingat kepada Allah, dia selalu mengerjakan sholat. Sholat di sini ingat kepada Allah. Dengan katanya orang yang selalu menghiasi dirinya, membersihkan dirinya dengan selalu kepada Allah. Dia senantiasa ialah selalu menghidupkan hatinya dengan selalu berzikir kepada Allah, sehingga muncul di dalam dirinya nafsu mahmudah atau sifat mahmudah, nafsu-nafsu yang baik. Apa itu? Sabar, ridho, roja, qanaah, tawakal, ikhlas, sehingga menjadikan di dalam diri berpakai dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, inilah orang-orang yang selalu ialah mencela akan nafsu yang ada dalam dirinya, memusuhi akan nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, selama dia belum membersihkan itu semua, selama itu pula dia masih terpenjara, terkekang oleh
nafsu yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang kita kembali deh, sebagaimana ialah di dalam wilayah mujahadah, di dalam wilayah ialah bersungguh-sungguh di jalan ialah ibadah kepada Allah. Dalam wilayah apa? Zikir atau mengerjakan ialah kaifiyat, riyadah dan mujahadah. Nah, kalau dia bersungguh-sungguh, nah, itulah yang disebut senjata bagi seorang salikin pejalan kepada Allah yang selalu memerangi akan hawa nafsunya. Nah, kan? Jadi adalah bagaimana kita lah kembali ke dalam diri kita, nah, untuk memerangi nafsu yang tercela tersebut. Nah, lalu nafsu sawalat, apa itu nafsu sawalat? Nafsu yang mencampur adukan antara hak dan yang batil. Nafsu itu mencampurkan hak dan yang batil. Bagaimana maksudnya? Nah, jadi nafsu ini yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang hak, yang batil ialah dicampur adukan. Contoh yang sederhana, seorang salikin yang sudah memahami tentang perbuatan Allah, kembali kepada Allah, af'al Allah, lalu asma, sifat dan zat. Tatkala dia sudah memahami itu, tapi di dalam dirinya masih ada nafsu sawalat yang mencampur adukan hak dan yang batil. Tatkala dia adalah mendengar azan, sholat, tetapi dia lagi asik main, contohnya mungkin lagi asik karaokean, lagi asik jalan-jalan. Karena dia sudah paham ilmu tauhid dan hakikat, sehingga ialah mengesampingkan wilayah syariat, tidak sholat dengan alasan apa? Saya ini juga kan dijualkan oleh Allah, sholat dan tidak sholat dijualkan oleh Allah. Nah, inilah yang menyambung adukan antara hak dan yang batil. Yang hak adalah wilayah syariat. Nah, di mana adalah sebagaimana contoh dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Dia selalu bersyariat dengan baik dan benar, sehingga dia sebagai wujud uswatun hasanah, contoh yang baik bagi umatnya. Tidak sedikit pun meninggalkan syariat, tidak sedikit pun lupa kepada Allah. Beliau yang ahli makrifah, yang lebih tahu segalanya tentang ilmu agama. Ini yang mencampur adukan atau hak dan yang batil. Contoh lain juga banyak. Apa? Dalam wilayah zakat, infak, sedekah, sudah tahu itu kewajiban, karena takut hartanya habis, untuk menenangkan dirinya, karena di dalamnya ada nafsu sawalat, sehingga mengklaim bahwa saya beramal atau tidak beramal kan juga dijualkan oleh Allah. Nah, inilah manusia atau orang yang masih terpenjara oleh nafsu sawalatnya, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Ya, itu nafsu. Kalau nafsu yang baik, kalau Imam Ghazali adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah apa itu? Nah, sebagaimana Allah menjelaskan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam jiwa yang masuklah engkau ke dalam kemakrifahan Tuhanmu, masuklah engkau ke dalam golonganku, masuk ke dalam bersama dengan hamba-hambaku. Jiwa-jiwa siapa? Jiwa-jiwa yang sudah menyelesaikan atau jiwa-jiwa yang sudah mengendalikan, yang sudah terbebas dari nafsu-nafsu yang tercela, atau jiwa-jiwa yang sudah tenang, jiwa-jiwa yang sudah terbebas dari nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu sawalat, sehingga dirinya diselimuti dengan
nafsu mahmudah, nafsu yang baik, sehingga di dalam perjalanannya selalu dihiasi dengan tutur kata yang baik. Perjalanan yang selalu dihiasi dengan perilaku yang baik, mewujud dalam akhlak. Dalam istilah ilmu tauhid disebutkan adalah taholim, tahali dan tajalli. Taholim berarti dia membersihkan atau mengosongkan hati, mengosongkan, mencela nafsunya, mencela dirinya dari sifat-sifat tercela, mengosongkan dari segala nafsu yang masmumah. Lalu ialah taholim, tahali, lalu menghiasi dirinya dengan berbagai macam bentuk sifat-sifat mahmudah, nafsu-nafsu yang baik, sawiyah, mutmainnah, hingga dirinya ialah tajalli, maksudnya nampak di dalam kehidupan, di dalam perilaku dirinya ialah dengan berperangai dengan akhlak yang mulia, yang dapat dijadikan contoh dan bentuknya wujud uswatun hasanah. Jadi ini kan sangat jelas. Sebagaimana adalah diri kita disuruh ialah memerangi hawa nafsu tersebut. Ya. Jadi itu. Jadi ialah sangat jelas ya. Kita masuk yaitu kepada bab yang ke-9. Karena ini sebentar lagi adalah mungkin ialah 4 kali ketemu lagi selesai. Kita menyatakan kepada yaitu tafakur atau bertafakur. Apa itu tafakur? Ya, tafakur ialah berpikir. Berpikir sejenak itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah sunnah selama setahun. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan ada iktikaf atau berpikir sejenak itu lebih utama dari ibadah sunnah selama 7 tahun. Jadi tafakur, apa sih tafakur? Bertafakur. Tafakur itu kita berpikir sebagaimana Allah menjelaskan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita senantiasa selalu berpikir bagaimana tentang bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, dia selalu berpikir baik di dalam ialah di berdiri, dia selalu ingat kepada Allah, baik di dalam dia duduk, dia selalu ingat kepada Allah, baik dia secara berbaring atau tidur, dia senantiasa selalu ingat kepada Allah. Dia selalu berpikir dengan selalu ingat kepada Allah, memperhatikan bagaimana adalah terhadap atau penciptaan langit dan bumi. Lalu sehingga di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya ialah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Dia selalu senantiasa berpikir inilah untuk kembali ke dalam diri kita. Bagaimana kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang seperti ayat-ayat Allah, untuk kita kembali ke dalam diri kita, untuk muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita, memikirkan berbagai macam bentuk kejadian, baik alam semesta ini, siklusnya, baik siang malam, malam siang, apa yang ada di langit dan bumi. Kita senantiasa selalu berpikir. Jadi orang yang selalu berpikir inilah yang sebenarnya ulul albab atau ulil albab, orang yang berakal, yang senantiasa ialah selalu ingat kepada Allah, yang berpikir bagaimana alam semesta ini adalah bahwa Allah
yang mengatur segalanya, baik langit dan bumi, mencahayai maksudnya langit dan bumi, menerangi cahaya dan cahaya langit dan bumi. Orang-orang inilah yang selalu senantiasa berpikir di dalam dirinya untuk kembali ialah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berpikir, contoh nih, di dalam kita berpikir, di dalam bertafakur, ya ialah contoh yang sederhana saja. Kita berpikir bagaimana Allah menciptakan awal mula atau asal mula kejadian alam semesta. Mulai dari ialah sebelumnya ialah ini agak ini ya maksudnya. Nah, mulai dari ada penciptaan langit dan bumi alam semesta, dari yang tadinya kosong tidak ada menjadi ada, nanti suatu saat akan tidak ada, ya. Jadi dari yang tadinya tidak ada, yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengadakan alam semesta ini dengan kekuasaannya, dengan kuasanya sehingga menjadi ada. Hingga suatu saat Allah akan mentiadakan alam semesta ini. Jadi tidak ada, yang ada ialah hanya dirinya. Tuh. Kita berpikir sejenak bagaimana ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, apakah kita kembali ke dalam diri kita masih punya sifat sombong, masih punya sifat angkuh, masih punya sifat adalah ujub, bangga diri, atau ialah masih punya sifat adalah tercela lainnya, bodoh, marah, namimah, gibah. Yang hakikatnya semuanya kita tidak ada. Nah, tuh. Jadilah kita memikirkan bagaimana kejadian alam semesta ini. Nah, lalu turun lagi di mana proses mulainya adalah penciptaan manusia dimulai oleh Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga beliau diturunkan ke muka bumi ini yang disebut sebagai Adam, Nabi Adam. Terus kita berpikir hingga saat ini kita berpikir sejenak. Nah, mulai dari ialah penciptaan manusia, diri kita maksudnya melalui proses perkawinan atau pernikahan orang tua kita, kedua orang tua kita, sehingga diri kita ada. Kita memikirkan bagaimana penciptaan manusia. Manusia itu yang disebut ialah dari sulalamin tin, dari saripati tanah. Yang disebutkan dia dari air mani yang hina, setetes yang dititipkan di rahim seorang ibu, rahim seorang wanita, juga dia berkembang biak menjadi wujud lain yang sempurna. Wujud lainnya seperti itu fi ahsan takwim. Kita memikirkan terus dari yang tadinya kita tidak ada sehingga kita menjadi ada karena diadakan oleh yang ada siapa? Allah, melalui proses apa? Perkawinan kedua orang tua kita hingga menjadi ada diri kita. Terus kita berpikir dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah orang yang selalu senantiasa berpikir untuk ialah mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu senantiasa ialah mengingat Allah, baik di dalam berdiri, duduk, berbaring, dia senantiasa ialah bertafakur, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita adalah tidak selalu berpikir, maksudnya tidak berpikir dalam arti bertafakur, nah, yang jadinya ialah akan menjadikan diri kita, hati kita yang merasa adalah
bangga diri karena dipenuhi oleh nafsu yang tercela tersebut. Inilah fungsinya kita berpikir, meriwen. Meriwen adalah apa saja kejadian yang ada di dalam diri kita, dalam wujud jasmania, dalam wujud batinnya. Kita selalu berpikir mengembalikan semua pada Allah. Kita berpikir bagaimana Allah menjadikan manusia seperti yang di ahsani takwim, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk kejadian yang wujud menjadi manusia. Ada kepala, apa maksudnya? Ada kepala, mata, hidung, telinga, lidah, mulut, tangan, kaki. Ada juga yang disebut dalam bentuk kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan kita berpikir, untuk apa? Setidaknya berpikir untuk wilayah ibadah, senantiasa di dalam ibadahnya, maksudnya senantiasa di dalam adalah anggota tubuh. Senantiasa anggota tubuh tersebut ialah dilakukan atau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa ialah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana dijelaskan pada yang lalu ialah 7 anggota sujud. Mata, di mana ialah melihat. Allah memberikan nikmat mata pada diri kita sehingga kita bertafakur, berpikir. Baru satu nikmat mata saja, apabila ialah kita timbang dengan berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan, baik dari mulai kita beribadah sampai tua, belum tentu cukup untuk menimbang nikmat satu itu. Apa? Nikmat melihat, nikmat mata. Itu baru satu nikmat mata, sehingga mata yang adalah fungsinya untuk melihat digunakan untuk senantiasa ialah melihat tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, tidak mudah julid dengan mata. Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Ini baru mata. Ada cerita tarikh, ialah seorang yang ahli ibadah. Dia ibadah selama 500 tahun, sehingga pas saat itulah mati nih orang ahli ibadah ini. Datang di malaikat, terus kan datang ke malaikat karena dengan pedenya dia sudah beribadah selama 500 tahun. Dia pede bahwa dia akan masuk surga karena amal ibadahnya. Datang ke malaikat, saya masuk surga ya, karena saya orang yang ahli ibadah. Oh, tunggu dulu. Lapor ke Gusti Allah. Ya Allah, si A nih, dia bilang nih dia ahli ibadah. Dia bilang dia ini ahli ibadah karena selama ibadah selama 500 tahun dia terus beribadah, tidak pernah putus. Kata Gusti Allah, dia ibadah itu adalah karena untukku atau untuk siapa. Seandainya dia masuk dan juga adalah kata rahmat. Coba suruh timbang dengan satu nikmat, apa itu mata, timbang. Ternyata pas ditimbang amal ibadahnya selama 500 tahun dengan nikmat mata yang telah Allah berikan selama dia hidup, masih banyak nikmat mata yang jauh. Sehingga Allah bilang, dah tuh mata. Anda mau timbang-timbangan, banyak-banyakan amal, sudah masuk neraka. Akhirnya dia bertobat, ya Allah, ya aku salah deh saya. Ya memang apabila masuk surga karena rahmat Engkau ya Allah, maka ampunilah. Tuh, itu. Jadi maksudnya adalah kita baru merasakan satu nikmat mata, belum keseluruhan nikmat penciuman hidung,
Nggak ngebayang dong kalau hidung kita nggak bisa mencium. Apa tuh rasanya? Kayak dulu kena COVID. Saya dulu kalau kena COVID nggak jauh-jauh tuh, udah makin minyak wangi banyak. Sampai itu saya bilang, wangi apa? Itu saya nggak bisa nyium apa-apa. Kenapa? Karena memang penciuman itu hilang, nggak ada sama sekali, nggak ada apa yang bisa dicium. Itu pada minyak wangi itu wangi banget. Pas dicium dia nggak ada rasa, hambar, netral deh. Nah tuh baru kedua tuh penciuman, belum lagi deh pendengaran. Coba bayangin kalau wujud sempurna manusia kurang satu, kan dibilang cacat, atau bahasa kerennya itu apa namanya itu? Bahasa kerennya Indonesia tuh apa sih namanya itu? Ya itulah pokoknya lah bahasa kerennya tuh. Nah kalau cacat tuh apa dibilang sempurna? Kan enggak, kan ada kecacatan. Nah, pendengaran, bayangin nggak kalau kita tidak bisa apa tuh namanya, punya pendengaran yang baik, tuli bahasa kerennya, bahasa halusnya, atau bahasa mentalnya, atau bahasa umumnya saliwang. Coba dipanggil kayak macam bagaimana nggak akan nengok, sehingga Allah menurunkan sedikit teknologi apa? Teknologi pendengaran. Apa? Dengan frekuensi tertentu dia bisa mengambil sekian mikrohertz tuh, sehingga dia bisa memanggil, tapi tidak begitu sempurna, hanya tahu. Nah, dipasang lagi telinga. Saking orang butuh malah pendengaran. Kita bisa melihat, bisa masang indera penciuman, bisa menjat, tapi tidak bisa mendengar. Bukan sempurna. Begitu pun adalah mulut, lidah, lisan. Kalau kita tidak bisa berbicara, yang disebut bisu, wah, akan sulit. Kenapa? Ya akan sulit berkomunikasi. Bahasanya saja berbeda. Kalau orang yang tidak bisa berbicara bahasa manusia, wah, dengan kode apa tuh namanya itu, yang dilidah oleh itu. Nah, itu semua nikmat. Nah, oleh karena kita disuruh oleh Allah, jadi bertafakur, selalu ingat kepada Allah, senantiasa atas nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita. Nah, itu setidaknya sehingga adalah dalam wujud jasmaniah kita, Allah memberikan berbagai macam bentuk panca indera di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, senantiasa selalu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu menghindari adalah berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kalau orang yang benar-benar bersyukur pada Allah, dia senantiasa selalu taat di dalam ibadahnya, karena dia selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat syukur tersebut. Kalau yang ingkar terhadap syukur Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, tunggu azab Allah sangat pedih. Bisa saja orang yang tidak mensyukuri nikmat di dalam anggota tubuhnya, Allah bisa mengambil salah satunya. Apa itu? Yang tak bisa, yang mungkin budak bisa, bisu, banyak macamnya. Nah, inilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Nah, dengan nikmat tersebut, nah, selalu berpikir, bertafakur. Nah, karena tafakur ini adalah baik untuk diri kita. Nah, berpikir sejenak untuk mengingat tentang tanda-tanda besaran kekuasaan Allah, sehingga kita tidak mudah untuk berbuat maksiat, berbuat berbagai macam bentuk kemaksiatan lahiriah maupun batiniah. Kan jelas tuh. Contoh lagi dalam bentuk ialah ilmu pengetahuan. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa tidak diberi pengetahuan
kamu tidak diberi pengetahuan, melainkan hanya sedikit. Apa? Contoh dalam bentuk ilmu agama, ilmu yang kita kaji. Nah, ibaratnya kalau lautan, kita baru ngambil setetesnya. Itu baru ngambil setetesnya. Apa kita sudah bangga, maksudnya? Apa kita sudah bangga merasa pintar, merasa adalah paham, merasa adalah sudah jago, akan bahkan merasa sudah makrifat? Padahal baru setetes ilmu tersebut yang kita ambil dari lautan, masih banyak. Nah, kita selalu senantiasa berpikir, nah, kalau kita tarik agak lebih luas sedikit, nah, walau wilayah apa? Ilmu pengetahuan, apa namanya itu? Ilmu kedirgataraan, ilmu tentang astronomi, bagaimana berputarnya bumi, rotasi mengelilingi matahari, berputarnya ialah silih bergantinya malam dan siang, berputarnya ialah siklus iklim cuaca di bumi yang satu. Itu iklimnya bisa beda-beda tergantung wilayahnya masing-masing, tergantung zonanya masing-masing. Ada yang mempunyai iklim 4 musim, apa namanya itu? Panas, dingin, ada hujan, kemarau, hujan, semi sama salju. Ada yang hanya 2, panas dan dingin kayak di kita nih. Panas dan dingin maksudnya kemarau dan hujan. Ada yang 4 musim, musim gugur, musim semi, musim haji. Nah, sekarang musim haji nih, kan musim haji nih. Itu semua berbeda-beda. Nah, itulah rangkaian maksudnya dari sunnatullah yang Allah tetapkan. Nah, fitrah Allah itu ada pada segala bentuk alam semesta ini. Nah, inilah fitrah yang Allah berikan di dalam alam semesta ini. Maksudnya berputar secara sunnatullah, tidak akan berganti. Yang namanya ialah tadinya siang menjadi malam, tadinya malam menjadi siang. Tidak akan memenuhi itu maksudnya. Tetap sunnatullah berjalan sesuai dengan siklusnya. Yang musim hujan tetap ada hujan, yang musim panas ada tetap musim panas. Oleh karenanya di tak kala musim hujan banyak longsor, banyak banjir. Nah, kenapa? Karena tangan keranjang manusia. Allah tidak akan merubah siklus itu, karena itu sudah menjadi fitrah Allah. Maksudnya tidak mungkin ada Allah di tempat ini rawan banjir sehingga Allah tidak menurunkan hujan. Enggak. Nah, itu sunnatullah. Nah, kita terus berpikir di dalam itu semua. Nah, sehingga berpikir kita bertafakur. Nah, yang sudah bertafakur selalu ingat kepada Allah. Nah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ialah ingin menjauhi dalam segala bentuk kemaksiatan. Selalu mendekatkan diri dengan amal ibadah, baik amal ibadah lahiriah pun batiniyah. Sehingga di dalam berfikirnya ialah selalu senantiasa ialah melihat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana bertafakur, ya, jelas ya. Nah, itulah salah satunya adalah bertafakur. Nah, kalau sudah masuk ajan, nah, ini kan sebelum kami tutup adalah kami mengingatkan adalah seperti pengumuman sudah di kajian masak semalam dan kemarin kita sudah umumkan adalah bahwa di Mekah itu di Mekah itu kan sudah menetapkan 10 Dzulhijjah itu ialah tanggal 16 atau 16 Juni yang berarti adalah hari Minggu. Sedangkan di Indonesia itu adalah 17 Juni. Nah, itu 17 Juni ya. Berarti sekarang ini adalah masuk tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti kalau pemerintah sekarang masih Dzulhijjah, selisih 1. Kita tidak memasalahkan hal ini. Yang kita imani, yang kita yakini adalah ibadah haji di Mekah. Arafah wukuf adanya di Mekah. Tidak ada ibadah haji melainkan dengan wukuf atau Arafah. Bedanya umroh dan haji hanya ada di Arafahnya, waktu ada wukufnya. Nah,
kita mengimani, kita mensupport, mendukung saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di sana. Kita mengimani karena adalah ibadah haji itu kan rangkaian atau syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ditarik, yang disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad SAW menjadi rukun syariat atau rukun Islam yang ke-5. Jadi ialah maksudnya begini, tetap kita meyakini, mengimani, ibadah haji di sana ya, mendukung saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dengan apabila yang ingin melaksanakan puasa Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah, berarti jatuhnya hari Sabtu tanggal 15 Juni. Ya, itu. Jadi yang mau puasa sunnah Arafah ada tanggal 15 Juni. Adapun adalah di Mekahnya tanggal 16 itu Idul Adha, sudah masuk haji, yang wilayah di sana. Adapun nanti kita tanggal 17-nya ya melakukan adalah sholat Idul Adha, tanggal 17 tetap. Itu jadi adalah win-win solution. Kalau muslim bilang ada win-win solution karena adalah apa? Karena sholat Idul Adha kan sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib itu adalah apa nih? Sholat subuhnya. Jangan sampai adalah duluin belain sholat sunnah Idul Adha tapi subuhnya bablas. Kalau haji wajib bagi yang mampu, yang ada puasa padanya. Kita mensupport saudara-saudara kita yang sudah melakukan ibadah haji dengan mendukung, membenarkan bahwa Arafah itu tanggal 15 dan haji tanggal 16. Adapun untuk wilayah Indonesia kita nggak usah campur, kita tetap mengikuti apa yang menjadi ialah kewajiban kita. Itu ya, jadi sekali lagi jelas ya, yang mau puasa Arafah itu tanggal 15, tanggal 16 nya udah clear, nggak ada puasa itu karena udah ada haji di sana. Tanggal 17 nya baru kita boleh melakukan sholat Idul Adha. Sekali lagi bagi yang ingin kurban silakan salurkan ke Ustaz Agus Jumadi yang kurban, ya enggak juga enggak apa-apa ya. Beda ya. Oh iya, satu lagi berarti adalah wukuf tahlil Arafah adalah untuk mengenal musim kita, berarti adalah malam Sabtu nanti ada pengumumannya adalah sama Bu Sekjen sama Bu Dewi ya, diumumin ya, itu adalah diumumin. Jadi adalah malam minggu depan berarti clear tidak ada kajian Ibu ya, malam minggu depan berarti tidak ada pengajian, tidak ada tolong juga malamnya, malam minggunya. Hari tasriknya pun tidak ada tolong. Kita mulai lagi ada malam Sabtu minggu depannya, malam 21 berarti 21 tanggal 21 kan Jumat minggu depan tanggal 21-nya. Itu sudah mulai adalah seperti biasa lagi kajian ya. Ini jelas ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Muhammadin nabiyya. A'udzubillahi Muhammadin nabiyya. A'udzubillahi ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.